akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul. Secara etimologis, asbabun nuzul terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu asbab dan nuzul. Asbab adalah bentuk plural dari kata sabab, yang berarti sesuatu yang menyebabkan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, sebagaimana kebiasaan para ulama, setiap istilah ilmiah dalam kajian ilmu-ilmu keislaman selalu dimulai dengan menjelaskan pengertian istilah ilmiah tersebut, termasuk asbabun nuzul. Ada beberapa ulama yang memberikan tentang pengertian asbabun nuzul. Yang pertama yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Beliau yang menyatakan bahwa asbabun nuzul ialah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Dan yang kedua menurut Abdul Alim Az-Zarqali yang mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran sebagai penjelasan kandungan atau penjelasan hukum terkait sesuatu tersebut. Yang ketiga menurut Mana Halil Al-Qattan, beliau mengungkapkan bahwasanya asbabun nuzul yaitu sesuatu baik berupa peristiwa maupun pertanyaan yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi asbabun nuzul. Yang pertama, dapat membantu setiap penafsir untuk memahami kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Fungsi penting asbabun nuzul ini ditegaskan sejak dahulu oleh para ulama. Salah satu contoh ayat tentang fungsi asbabun nuzul terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahidan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak ingin menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Cara mengetahui asbabun nuzul. Para ulama sepakat bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui asbabun nuzul adalah melalui pelacakan terhadap riwayat-riwayat hadis, khususnya riwayat hadis yang berkualitas sahih. Asbabun nuzul tidak diciptakan melalui sebuah proses pemikiran. Mengapa demikian? Karena peristiwa yang termuat dalam asbabun nuzul merupakan peristiwa yang betul-betul terjadi dalam waktu dan masa tertentu. Adapun beberapa sumber asbabun nuzul. Yang pertama yaitu literatur hadis Nabi. Para ulama menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengetahui asbabun nuzul adalah melalui periwayatan. Yang kedua, literatur tafsir Al-Quran. Buku-buku tafsir Al-Quran merupakan salah satu sumber pokok yang memuat informasi tentang asbabun nuzul. Secara umum dapat dikatakan
bahwa kitab tafsir yang tersedia di hadapan umat Islam hingga saat ini umumnya memuat informasi asbabun nuzul. Namun oleh karena itu buku tafsir demikian banyak yang beragam. Contohnya tafsir Jalalain. Yang ketiga yaitu literatur sejarah. Buku sejarah khususnya yang terkait dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, As-Sirah An-Nabawiyah contohnya, juga merupakan sumber penting untuk melacak informasi asbabun nuzul. Umumnya buku yang terkait dengan sirah dan maghazi mendasarkan informasi pada riwayat-riwayat baik hadis Nabi Muhammad SAW, pernyataan para sahabat maupun tabi'in. Yang terakhir yaitu literatur khusus asbabun nuzul. Literatur yang secara khusus membahas asbabun nuzul dapat dikategorikan dua macam, yaitu literatur material substansial dan literatur konseptual metodologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.